Informasi hari ini tanggal 27 April 2024 terkait bantuan PKH, sembako atau BPNT, BLT mitigasi resiko pangan, bantuan PIP, dan bansos yang lainnya. Nah, di bulan Mei 2024 ada jadwal penyaluran atau pencairan. Untuk KPM yang masuk kategori berikut ini, nah bantuannya positif cair, ya, ada yang cair Rp3.300.000. Nah, banyak sekali ya bantuannya yang cair. Kira-kira bantuan Rp3.300.000 tersebut, ini untuk jenis bantuan apa saja yang didapatkan. Nah, dan juga pencairannya yang lewat apa? Apakah yang lewat KKS atau yang lewat pos ya? Nanti untuk periodenya periode berapa akan kita jelaskan semuanya, dan updating terbaru di SIKNG itu seperti apa hari ini. Nah, nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas terkait mengenai informasi bantuan sosial, baik PKH, BPNT atau sembako, kemudian BLT mitigasi resiko pangan, bantuan PIP, dan bansos yang lainnya. Nah, di bulan Mei 2024, bulan depan, ini ada info jadwal pencairan bantuan. Untuk KPM kategori berikut ini, nah selamat karena bantuannya ada yang cair Rp3.300.000. Wow, banyak sekali ya. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan segitu banyaknya itu tersebut? Nah, untuk bantuan Rp3.300.000 tersebut itu terdiri dari bantuan jenis apa saja, untuk tahap berapa, dan penyalurannya lewat apa. Nah, berikut akan kita update status PKH BPNT ya, periode yang lewat KKS, yang lewat pos maupun BLT mitigasi resiko pangan. Bagaimana perkembangannya di SIKNG dan juga terkait bansos yang lainnya nanti juga akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, ini sudah masuk tanggal 27 April 2024. Ya, kurang beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Mei 2024. Nah, ini pasti para KPM, PKH maupun BPNT banyak yang menanti bansos untuk tahap selanjutnya ya, khususnya yang biasanya cair lewat kartu KKS. Nah, selain bantuan PKH dan BPNT untuk periode selanjutnya, nah ini mungkin banyak yang menanti terkait kabar BLT mitigasi resiko pangan. Karena memang informasi tentang BLT MRP tersebut ini sudah beredar sejak beberapa bulan yang lalu ya, sebelum pemilu, sekitar sejak bulan Januari. Nah, terkait BLT mitigasi resiko pangan, ini memang secara resmi diinformasikan oleh para pejabat yang berwenang. Salah satunya adalah Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga, karena memang beliau membidangi hal tersebut. Ya, jadi program-program mungkin bansos tambahan itu biasanya yang mengumumkan Bapak Menko Perekonomian. Nah, Bapak Menko Perekonomian tersebut menginformasikan hal tersebut juga ada dasarnya. Itu juga atas perintah Bapak Presiden. Karena apa? Di tahun yang lalu 2023 di mana BLT El Nino itu kan diberikan kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM sembako itu ya sasarannya. Nah, karena dirasa perlu tahun ini ada BLT El Nino yang harus diperpanjang, akan tetapi namanya bukan El Nino lagi ya. Jadi tahun ini namanya diubah menjadi mitigasi resiko pangan.
ya, karena mungkin masih berdampak terkait mengenai harga-harga kenaikan bahan pokok seperti beras, ya. Nah, jadi diperlukan adanya bantuan tambahan, ya, kepada masyarakat, ya, dari pemerintah, sehingga informasi terkait BLT MRP yang akan disalurkan untuk alokasi 3 bulan itu beredar. Bahkan Menteri Keuangan itu juga mengiyakan terkait informasi tersebut, karena memang sudah dianggarkan, ya, untuk BLT mitigasi resiko pangan. Jadi BLT MRP itu melalui proses rapat, ya, bukan serta-merta isu-isu hoax belaka. Jadi jangan disalahartikan seperti itu, ya. Nah, memang rencananya itu akan disalurkan sejak bulan Februari kemarin, karena alokasinya Januari, Februari, Maret. Tapi ternyata mungkin masih menunggu dari Kementerian Sosial, ya. Jadi ini insya Allah nanti diundur penyalurannya, ya, untuk alokasinya April, Mei, Juni. Karena sekarang masih bulan April, jadi harap bersabar. Kalau pelaksananya ini nanti Kementerian Sosial, berarti nanti biasanya akan terupdate melalui SIKNG untuk BLT mitigasi resiko pangan. Seperti BLT El Nino di tahun kemarin, itu updateannya itu ada di SIKNG. Nah, sampai detik ini BLT mitigasi resiko pangan di SIKNG itu belum ada kemunculannya, belum ada statusnya, belum ada tulisannya sama sekali. Jadi mohon bersabar, ya, siapa tahu mulai bulan depan, ya, ini semoga bisa muncul, ya, status tersebut. Semoga BLT mitigasi resiko pangan jadi dicairkan atau disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat. Ya, jadi itu. Nah, untuk jadwal yang sedang berlangsung penyaluran di minggu-minggu ini sampai akhir April, bahkan sampai awal bulan Mei, itu ada bantuan PKH tahap 2 plus sembako atau BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2024. Nah, yang turun duluan data bayarnya ini adalah khusus untuk penerima PKH plus sembako atau BPNT. Sedangkan penerima PKH murni ini belum ada di data bayar. Jadi surat undangan juga belum ada. Jadi kemungkinan nanti akan cair di termin berikutnya atau gelombang berikutnya, ya. Jadi mohon bersabar untuk KPM PKH murni, ya. Mungkin semua daerah mungkin yang belum cair karena memang di SIKNG kemarin itu belakangan sendiri status terupdate-nya sampai ke SI, ya. Jadi wajar jika data bayarnya ini turun belakangan di termin berikutnya pastinya nanti, ya. Nah, sementara ini yang sedang terjadwal penyalurannya itu untuk penerima PKH plus BPNT atau sembako. Dan ini sudah ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bagi yang sudah dapat surat undangan, selamat, ya, untuk pencairan PKH plus BPNT-nya. Dan nominalnya itu nggak sedikit, ya. Minimal cairnya itu karena ini PKH plus sembako atau BPNT, minimal itu dapatnya itu tiap keluarga ada yang Rp825.000 hingga sampai mencapai Rp3.300.000. Wow, banyak sekali. Karena itu terdiri dari bantuan PKH dan juga bantuan BPNT atau sembako. Nah, kalau bantuan BPNT atau sembako sendiri itu kan nominalnya Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan, April, Mei, Juni. Sedangkan untuk PKH-nya itu, alokasi 3 bulan, itu bervariatif. Misal, punya anak sekolah 1 dengan jenjang sekolah SD, dapatnya kan Rp225.000. Jadi PKH Rp225.000, ditambah Rp600 untuk sembako atau BPNT-nya, jadi dapatnya itu yang paling kecil, itu Rp825.000. Sedangkan yang paling besar, ini dapatnya ada yang Rp3.300.000. Itu terdiri dari bantuan sembako Rp600.000 atau BPNT, ya, untuk 3 bulan. Kemudian bantuan PKH-nya dapatnya Rp2.700.000. Nah, kalau PKH-nya ini komponennya, ini kemungkinan adalah dalam keluarganya punya 2 anak balita atau usia dini, atau 1 anak balita, satunya hamil. Plus dalam keluarganya ada lansia 2 orang, atau 1 lansia, 1 disabilitas. Nah,
lansia disabilitas kan dapatnya 600, berarti 600 kali 2. Kemudian balita 2 anak atau balita 1 plus ibu hamil, itu setiap orang kan dapatnya 750 kali 2, berarti 1,5 juta ditambah 1.200.000 rupiah, berarti 2.700.000. Pas ya, dapatnya PKH plus sembakonya 3.300.000 rupiah. Nah, mungkin Anda ada yang dapat segitu atau tidak, tapi itu memang jarang sekali ya. Kebanyakan ya mungkin dapatnya 1 juta lebih atau mungkin 2 juta lebih, itu banyak ya yang dapat segitu. Nah, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya bantuannya untuk kebutuhannya, untuk sembako ya belanja sembako. Kalau PKH ya untuk kebutuhan anak sekolah atau gizi anak usia dininya ya atau balitanya. Kemudian kalau ada sisanya itu manfaatkan untuk yang produktif buat modal usaha. Karena bantuan ini tidak selamanya, sewaktu-waktu bantuan program ini juga bisa terhenti atau salah satu di antara Anda bisa tergraduasi. Jadi itu ya terkait bantuannya. Dan untuk PKH BPNT yang lewat KKS ya, untuk alokasi Mei Juni ini belum muncul di SIKNJ karena ini masih bulan April. Semoga bulan depan ini sudah ada kabarnya. Dan penyaluran BPNT plus PKH atau PKH plus BPNT ini sampai bulan Mei ya jadwalnya. Nah, jadi sampai bulan Mei, jadi ada yang cair 3.300.000 rupiah tersebut di bulan Mei bagi yang punya komponen tadi yang sudah saya jelaskan ya tadi ya. Nah, semoga Anda bisa memanfaatkan bantuan itu sebaik-baiknya agar nanti jika graduasi itu nggak bingung lagi kalau nggak dapat bansos lagi ya. Nanti kalau nggak dapat bansos lagi, ngejar-ngejar pendamping, ngejar-ngejar pegawai dinsos seperti itu, ya nggak usah lah seperti itu ya. Kalau memang sudah merasa mampu, kebutuhannya sudah tercukupi, ya harus graduasi seperti itu ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.